Nggak tahu, Mas Rifki gimana? Coba. Mas Rifki, halo. Halo, Mas Rifki. Cek, cek. Assalamualaikum. Halo, Mas Rifki. Halo, halo. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Alhamdulillah saya dengar. Ya, mau saya Mas ini tanya, belum saya belum belum jadi online kan? tadi udah sempat di online kan juga. Ini mau kita mulai sekarang, Mas. Oh gitu, boleh boleh. Heeh, heeh. Iya, iya. Oh ya udah, monggo. Sambil manggil-manggil yang lain juga ini tadi. Iya. Monggo, Oke. Mas. Saya Kita Agus, nanti kita kalau mau Ngobrol habis. ngobrol nanti japri aja saya. Nanti tak iya kasih iya. tahu. Iya, sip Tak sip. kasih tahu periwayatan yang lengkap. Iya. Masalahnya ini biasa. Udah bisa dimulai Mas Rifki. Iya, Pak. Monggo. Oke, Mas nanti ini ya, sesi pembacaan Al-Qur'an ya. Iya, Pak. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman PCI NU FREU Federasi Rusia dan Eropa Barat. Kita kedatangan mohon suara berisiknya di mute dulu. Siapa ini dari halo halo kayaknya sedang goreng apa gitu nih. Bisa minta tolong di mute suaranya yang ya. Oke, terima kasih. Kita kedatangan tamu istimewa Kiai Diti S. Wiono. Jadi beliau ini adalah mahasiswa doktoral di University of Southampton, UK, United Kingdom. Bidang beliau adalah Artificial Intelligence. Jadi beliau tergabung dalam Research Interaction of Complexity. Dan beliau juga staf pengajar dosen teknik informatika di Universitas 11 Maret, Surakarta. Dan saat ini posisi beliau sebagai wakil ketua PCI NU UK. Dan kalau saya baca biografinya ini luar biasa. Jadi pergerakan beliau di bidang sosial, beliau pernah menjadi ketua Forum Komunikasi Persatuan Bangsa Kabupaten Klaten dan juga pengasuh penasihat Yayasan Al-Uswah di Klaten, yaitu yayasan bergerak di bidang panti asuhan, kaum duafa, TKI dan pengasuh Sanggar Kahuripan Solo. Jadi ini atau Solo Maleman ya sepertinya. Ya, Jadi model-model gitulah. ya, kalau saya Allah beliau ini kandidat wali ini. Kandidat wali daerah Surakarta dan Klaten ini, insya Allah ini. Tema kita kali ini adalah ukhuwah watoniyah dalam mensyukuri anugerah Allah yang bernama Indonesia. Jadi nanti beliau akan coba memformulasikan bagaimana membangun ukhuwah watoniyah dan juga tantangan zaman ke depan seperti apa. Nanti akan mohon maaf yang lagi online, mohon bisa di mute yang ini yang agak suara ya. Oke, terima kasih. Kita akan masuk sesi pertama, yaitu pembacaan Al-Qur'anul Karim oleh Ustadz Rifki Ahmad Rianto. Dipersilahkan Ustadz Rifki Ahmad Rianto. Cek, cek. Bisa mendengar suara saya? Ya, jelas Mas. Oke, cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Terjemahnya surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Maha benar Allah dengan segala firman. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Rifki Ahmad Prianto. Kita akan segera masuk sesi tausiah yang akan diberikan oleh Kiai Didi Espiono. Sebagai mukadimahnya, jadi tantangan ukhuwah watoniyah ke depan ini bisa kita rasakan sangat berat ya, karena berbagai macam problematika kebangsaan yang bisa menjadikan pemicu permasalahan global, terutama di Indonesia, itu sebagai umat Islam yang bermanhaj pada Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus tetap konsisten patuh taklid terhadap ulama-ulama kita. Nah, perhatikan permasalahan yang ada itu kebanyakan umat ini banyak mengalami kesalah tafsiran tentang kaidah muamalah misalnya. Jadi makanya di sini nanti kita akan coba mendapat banyak hal dari Kiai Didi Espiono tentang bagaimana konsep untuk membangun ukhuwah watoniyah. Saya persilahkan Al Mukarram Kiai Didi Espiono, monggo. Sebelumnya salam kenal semuanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasa pondok itu santri itu nggak ada yang berani ngelawan kiai. Jadi kalau saya diperintahkan untuk memberikan informasi ke PCI NU Freu itu karena dawuh Kiai Agus Pramono. Jadi kita mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Nanti kalau kira-kira ada yang kurang ya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku semua, di dalam leaflet itu tertulis tema besar ukhuwah watoniyah dalam rangka mensyukuri anugerah yang bernama Indonesia. Kenapa kita harus membatasi sesuatu yang sifat teorial atau sifatnya sesuatu yang sangat khusus Indonesia? Bukankah nikmat itu tidak bisa dengan pasti kita pilah-pilahkan antara satu dengan yang lainnya? Sebagai contoh, tatkala kita
mengatakan nikmat yang bernama Indonesia itu tentunya di benak kita akan tergambar sesuatu daerah atau negara kepulauan yang terletak di antara negara-negara yang lain. Bahkan tatkala tidak ada sekat negara, Indonesia pun juga tidak ada namanya gitu. Jadi kita bisa berpikiran seperti itu. Tapi framing ini atau batasan ini untuk mengingatkan kita akan kesamaan-kesamaan yang spesifik yang diberikan Allah kepada kita. Dalam bahasanya, Prof. Quraish Shihab mengatakan ukhuwah itu sesuatu yang ada kaitannya dengan persamaan. Sesuatu yang mencari persamaan. Watoniyah dalam hal ini adalah negara kita, yaitu Indonesia. Suara saya jelas ya? Jelas, sangat jelas, Kiai. Oke. Saya lanjut. Jadi, tatkala kita ukhuwah watoniyah sebagai bangsa Indonesia, tentu yang tergambar dalam benak kita adalah karunia Allah yang bernama Indonesia. Bisa dua hal yang mengakibatkan kita itu menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama karena kita lahir di Indonesia. Yang kedua karena orang tua kita adalah orang Indonesia. Dan kedua-duanya itu tidak ada peran kita sama sekali untuk memilih. Artinya kedua-dua karunia itu kita dititipkan orang tua kita itu siapa dan kita dilahirkan di mana itu tidak ada peran kita sama sekali di situ. Artinya itu murni anugerah dari Allah. Jadi banyak sekali anugerah dari Allah, baik yang kita ikut andil memilih ataupun kita tidak ikut andil dalam memilih. Indonesia dalam hal ini sebagai tanah air kita adalah anugerah Allah yang langsung dipilihkan Allah kepada kita tanpa proses memilih. Agama mungkin anugerah Allah yang kita harus memilih. Karena bisa jadi walaupun kita terlahir dari seorang ateis atau seorang Islam atau seorang yang beragama non-Islam, kita bisa memilih menjadi beragama apapun tatkala kita diberikan kebebasan dan tatkala akal kita sudah memenuhi syarat untuk memilih itu. Kenegaraan, kewarganegaraan, di mana kita lahir dan orang tua itu siapa, kita tidak bisa memilih. Walaupun setelah itu ada proses pindah warga negara dan sebagainya yang memungkinkan kita untuk memilih. Saya lanjutkan. Kajian saya akan saya bagi menjadi dua hal yang utama. Yang pertama adalah kajian teologis. Yang kedua adalah kajian ilmiah berdasarkan pengetahuan saya di bidang yang saya pelajari saat ini, yaitu agent interaction and complexity. Dalam kajian teologis, tentunya karena kita bernaung di bendera PCI NU, itu adalah organisasi di bawah NU yang isinya ulama-ulama. Walaupun mungkin saya secara pribadi belum layak disebut itu, ini ya karena banyak alasan. Hubul watan minal iman itu dari segi sanad memang tidak ditemukan. Dari segi matan, dari segi teks itu juga tidak ditemukan dalam riwayat hadis, karena memang itu disarikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menurut apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Said Agil Siraj. Tetapi esensi kecintaan kepada tanah air, tanah kelahiran,
digambarkan oleh Nabi dalam salah satu perkataan yang artinya seperti ini. Andaikan bangsa Mekah tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan pindah dari kota ini. Kita tahu bahwa Nabi dilahirkan di Makkahul Mukarramah dan Nabi hijrah diusir dulu ke Taif dan akhirnya hijrah ke Madinah karena memang perlakuan penduduk Mekah pada saat itu. Dan Nabi menemukan tanah air keduanya yang namanya Yasrib atau Madinatun Nabi. Demikian juga Indonesia. Tatkala kita bisa hidup besar dan keluarga kita di Indonesia, kita tidak diusir atau kita tidak diperlakukan baik, kita tidak diperlakukan jelek, maksud saya, mohon maaf. Saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk pindah kewarganegaraan dan sebagainya. Benar, kita akui bahwa negara kita mungkin tidak sempurna, tapi disitulah peran orang-orang yang diberikan amanah Allah tentang Indonesia, yang seharusnya mereka nguri-uri atau mensyukuri atau memperbaiki Indonesia kalau ditemukan sesuatu yang tidak baik. Saya teringat kata-kata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang menjelaskan tentang syukur, bahwa syukur tentang sebuah karunia itu bukan hanya mengucap alhamdulillah, tapi juga memanfaatkan karunia itu sesuai dengan kadar penciptaannya. Sebagaimana anak kecil diberikan pulpen atau dibelikan barang oleh orang tuanya, yang barang itu bagi si anak kecil belum begitu bermanfaat. Mungkin pulpen itu akan di mamah-mamah istilahnya orang Jawa, atau di jilat-jilat istilahnya orang Jawa, bukan digunakan untuk menulis. Karena anak kecil itu belum tahu nikmat itu sejatinya apa. Tapi setelah anak itu beranjak dan melihat orang tuanya menggunakan pulpen itu dengan benar, mendapat informasi tentang pulpen itu digunakan untuk apa, tatkala anak kecil dikasih pulpen, tentunya dia akan menulis sesuatu yang baik-baik pada tempatnya, bukan ngorek-orek di tembok. Sama seperti tatkala kita dianugerahi Indonesia sebagai tanah air kita, tentunya Indonesia sebagai suatu karunia agar kita paham mana cara mensyukuri karunia yang bernama Indonesia itu. Dalam yang sangat terkenal, mungkin kita semua paham tentang syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum syadid. Itu itu kita bisa memaknai tatkala kita bisa memahami atau mensyukuri karunia yang bernama Indonesia itu dengan benar. Niscaya hijab kita tentang Indonesia itu akan dibuka, sehingga kita akan lebih paham bahwa sebetulnya yang kita syukuri itu adalah sangat sedikit, karena nikmat-nikmat yang lain itu terasa bagi kita. Sebagai contoh, tatkala kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita dengan baik, niscaya kita akan diberikan kesadaran akan nikmat-nikmat yang lain setelah itu. Oh, ternyata sumber daya alam itu bisa mensejahterakan rakyat. Oh, ternyata setelah rakyat sejahtera, itu rakyat bisa mensyukuri Allah dengan lebih baik, dan seterusnya, dan tidak ada habisnya. Itu ibaratnya kita masuk ke sesuatu yang tatkala kita zoom,
itu sesuatu yang besar itu tampak kecil dan kita itu berada di sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Mungkin teman-teman bisa paham karena saya yakin teman-teman juga belajar hal itu di lab-lab misalnya, bagi orang yang berkecimpung di bidang biologi, kimia dan sebagainya atau eksakta, material dan sebagainya. Kita kembali ke ukhuwah. Ukhuwah di samping pertama tadi saya sampaikan karena ada kesamaan, yaitu kita sama-sama bangsa Indonesia dan kita harus mensyukuri Indonesia karena Indonesia itu anugerah yang diberikan tanpa pilihan, anugerah dari Allah. Kajian teologis berikutnya adalah kalau Indonesia kita mengira masih belum sesuatu yang istimewa, minimal pahamlah bahwa yang menganugerahi kita Indonesia itu adalah sangat istimewa. Sebagai contoh, kalau saya dikasih uang, ini tahun baru Imlek ya misalnya, atau pas Lebaran lah, kita ngomong Lebaran aja, kalau kita ngomong Imlek nanti dikirain kita ikut komunis. Kalau kita dikasih uang fitrah lah dari orang tua atau kakek kita, 5.000 rupiah misalnya, nyale tinggu modal dan sebagainya, waktu kita sungkem Idul Fitri, tentunya kita tidak hanya melihat 5.000 rupiah itu dari sisi materi, tapi kita lihat siapa yang memberikan uang itu. Mungkin dengan 5.000 itu kita akan berusaha mensyukuri yang jauh lebih besar dari nilai itu karena memberinya memang sangat luar biasa. Indonesia, walaupun bagi sebagian orang dianggap negara yang tidak dikelola dengan baik dan sebagainya, jeleknya semua silakan dikeluarkan. Sejelek apapun itu, Indonesia itu adalah anugerah dari Gusti Allah yang maha pantas untuk kita syukuri. Karena Allah telah menganugerahkan keberadaan kepada kita dan menganugerahkan Indonesia kepada kita. Kajian teologisnya. Kita masuk lagi ke kajian yang mungkin lebih tentang ukhuwah itu sendiri dari segi sesuatu yang sifatnya material atau sesuatu yang sifatnya interaksi antara minimal dua pihak. Ukhuwah tidak bisa terjadi kalau kita hanya menganggap diri kita itu sendiri. Kalau kita tidak mengakui eksistensi orang lain. Ukhuwah, kalau bahasa lab saya itu adalah collaboration, itu bisa terjadi tatkala ada dua pihak yang menyadari eksistensi masing-masing. Minimal dua pihak. Dalam bahasa interaction itu ada beberapa model secara umum, yaitu hubungan saling membantu, collaboration, hubungan saling mengalahkan, competition. Kita mau pakai hubungan yang model apapun masih bisa diterima dalam hal merealisasi ukhuwah watoniyah. Sangat disadari bahwa setiap individu, kita ngomong apapun kesamaannya, pasti mereka memiliki agenda-agenda yang spesifik antara satu dengan yang lainnya. Walaupun kita punya Sumpah Pemuda, walaupun kita mengakui bangsa yang satu, bangsa Indonesia, bahasa yang satu, bahasa Indonesia, tanah air satu, tanah air Indonesia, pasti kita punya misi pribadi masing-masing. Sebagai contoh, seorang materialistis tentu memiliki misi yang berbeda dengan seorang yang
mukmin atau tauhid. Kita tahu bahwa mukmin itu menjalankan sesuatu dengan bahasa cinta untuk mengharap ridha Allah. Tapi seorang materialistis tentu dia akan mencari keuntungan yang menurut dia bisa dicapai dalam waktu yang terukur dan dalam hitungan yang terukur. Nah, kalau mereka berinteraksi satu dengan yang lain, bisakah itu membuat ukhuwah, membuat kekuatan yang positif? Saya jawab, bisa. Karena sebetulnya walaupun kita bertanding, itu kita tidak saling membunuh. Kita tidak saling meniadakan satu dengan yang lain. Kita tidak mencari menang kalah, tapi kita mencari optimasi hubungan. Sebagai contoh, seorang yang sama-sama hidup di Indonesia, yang satu, ya kita omong tadi tentang orang yang mukmin, yang satu kita ngomong orang yang materialistis. Kita ngomong yang satu mungkin kiai kampung yang setiap hari kerjanya bersihin musola, ngajari majelis taklim untuk anak-anak kecil. Dan yang satunya, walaupun ini bisa jadi mereka juga orang baik, tapi andai kata yang satunya itu adalah orang Indonesia yang bekerja untuk perusahaan asing yang mengelola sumber daya alam. Dari dua model interaksi dua insan ini tadi, si pengelola sumber daya alam itu tidak harus membunuh kenikmatan kiai di kampung itu, ataupun kiai di kampung itu juga tidak harus membunuh kenikmatan pengelola sumber daya alam tadi untuk bisa sama-sama menikmati Indonesia. Di situ kita bisa tarik garis merah bahwa interaksi yang ada mungkin tidak harus kolaborasi, bekerja sama, bahu-membahu, tapi cukup dengan bekerja sesuai dengan kaidah dan bidang yang dihadapi masing-masing. Dan tentunya akan mendapatkan nikmat sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Si pegawai tambang atau pegawai pengelola SDM tadi, sumber daya alam tadi, tentunya akan dapat gaji dolar dengan sebagainya. Dan tatkala dia bekerja dengan baik, tentunya dia tidak akan rela apabila tenaganya itu digunakan untuk menghancurkan Indonesia. Untuk menghancurkan Indonesia. Atau untuk mengkhianati bangsa Indonesia. Sebagaimana Pak Kiai tadi. Pak Kiai tadi juga hanya perlu bekerja dengan baik, membersihkan musola, mengajari anak-anak kaidah dalam mencari ilmu dengan benar, agar anak didiknya nanti kalau sudah besar tidak merusak Indonesia karena mereka mendapat informasi yang benar bagaimana mengelola nikmat yang bernama Indonesia. Itu model interaksi pertama. Model interaksi kedua, apabila memang ada kompetisi di antara keduanya, yang meniscayakan ada yang menang maupun ada yang kalah. Di dalam ilmu interaksi yang saya pelajari, tidak ada pihak yang mau kalah mutlak. Artinya dia akan menghindari kekalahan itu. Sehingga optimasi yang paling baik dalam kondisi seperti itu adalah negosiasi. Saya pernah mendengar bahwa, ini nggak tahu benar apa enggak ya,
ada kata-kata bijak yang orang Islam tuh jangan terlalu senang catur lah gitu. Karena dalam catur itu kemenangan yang sangat naif menurut riwayat itu, karena catur itu seolah-olah dunia milik berdua, seolah-olah kalau kamu menang yang satu kalah dan yang lainnya tidak ada peran sama sekali. Ini bedanya dengan apa yang akan saya ungkapkan. Dalam hal kompetisi antara dua pihak tadi yang saya sebutkan tentang menang dan kalah dan ada negosiasi itu, ternyata mereka berdua tidak hanya mereka berdua yang hidup dalam sistem itu. Masih banyak orang yang lain yang mungkin setuju dengan kompetisinya atau mungkin tidak setuju dengan kompetisinya. Secara umum, pihak-pihak yang hidup di lingkungan interaksi itu tidak menginginkan Indonesia itu rusak. Artinya, apapun negosiasi yang akan dihasilkan kedua orang itu, siapapun yang menang atau kalah, akan tertolak apabila hasilnya merusak Indonesia. Di situ ada istilah social choice function yang harus optimal, sehingga tatkala ada dua pihak yang berkompetisi, tentunya harus memahami kepentingan orang banyak yang ada di dalamnya, karena kita tidak akan mendapat dukungan, support dari lingkungan, kemenangan kita tidak bermanfaat apa-apa. Contoh, misalnya kita dapat akses untuk menang tender, tapi rakyat di sekitarnya itu menolak karena ternyata tender kita itu adalah membangun rumah judi di dekat pondok pesantren. Walaupun kita menang tender membangun rumah judi, bisa jadi bukan hanya rumah judinya yang gagal, tapi perusahaan kita hancur karena lingkungan sekitar tidak menginginkan itu. Demikian juga dengan apa yang saya sampaikan tadi. Bagaimana cara mengelola Indonesia? Pertanyaan berikutnya, bentuk interaksi seperti apa yang baik? Kita tidak bisa menghilangkan model kolaborasi ataupun model kompetisi. Karena memang kita tidak bisa menyamakan semua orang Indonesia harus ikut model itu. Tapi sebagai pengelola negara dan sebagai warga yang hidup di dalamnya, tentunya kita harus memiliki konsensus, menciptakan mekanisme yang ideal. Mekanisme yang di dalamnya mengakomodasi bahwa memang ada kesamaan atau ukhuwah, di samping juga ada keinginan pribadi setiap orang yang ada di Indonesia itu yang tidak bisa kita abaikan. Itu yang pertama. Jadi istilah dalam lab kami itu, kalau toh setiap warga Indonesia itu kita anggap sebagai agent, itu mereka yang berinteraksi itu adalah masing-masing disebut self-interested agent. Jadi mereka memiliki mungkin tujuan-tujuan yang berbeda. Entah itu baik, entah itu buruk, entah itu untuk pribadi, kelompok, atau untuk Tuhan, terserah. Untuk itu, mekanisme yang seperti apa yang bisa membuat orang Islam, orang Kristen, orang Jawa, orang Batak, insinyur, kiai, tukang sampah, guru, bahkan koruptor hidup di Indonesia. Mekanisme yang ideal itu kita sebut sebagai mekanisme yang individually rasional dan insentif kompatibel. Individually rasional artinya mekanisme yang dibuat itu tentunya menarik setiap individu untuk mengikuti aturan main dalam mekanisme itu. Karena kalau dia mengikuti aturan main itu, minimal dia tidak akan pernah rugi. Artinya dalam bahasa matematika pasti nilainya lebih dari 0.
syukur-syukur dia dapat untung. Itu individually rasional. Jadi syaratnya itu apa? Yaitu tadi individual rasional. Jadi semua yang ada kaitannya dengan Indonesia pasti akan tertarik mengikuti mekanisme itu karena minimal tidak akan dirugikan oleh bangsa Indonesia atau dirugikan oleh Indonesia, bahkan dapat keuntungan dari Indonesia. Saya mau tanya, adakah orang Indonesia yang tidak mendapat keuntungan dari Indonesia? Tidak, justru dia akan rugi kalau membiarkan orang merusak Indonesia. Justru dia akan rugi kalau dirinya merusak Indonesia. Karena Indonesia akan jadi sesuatu yang kalau dia sendiri mendapat keuntungan dengan merusak, orang lain akan menyerangnya. Karena orang lain atau itu tidak sesuai dengan social choice function orang-orang di sekitarnya. Itu namanya insentif kompatibel. Dia akan dapat insentif. Dan itulah, karena insentif kompatibel, itulah maka setiap orang akan mengikutinya. Dan itulah yang disebut individually rasional. Sebetulnya saya mau berbicara banyak lagi, cuman mungkin waktunya sudah gitu, jadi kita lanjutkan dengan tanya jawab aja kalau ada yang bertanya atau ada yang menyanggah. Tentunya itu yang saya sampaikan saat ini dulu. Mungkin demikian Pak Kiai Agus. Terima kasih Syekh Didik, menarik sekali ya uraian dan beberapa hujah dari Syekh Didik tadi. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua untuk membangun ukhuwah watoniyah, kebangsaan. Tentunya ketika kita semua nanti kembali ke Indonesia bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat pembangunan peradaban kehidupan beragama di negara kita. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya persilakan bagi yang ingin bertanya dari rekan-rekan yang ada di jamaah Skypiah ini. Mungkin untuk memancing pertanyaan, kita mulai dari moderator dulu. Gini, Syekh Didi, jadi memang tantangan ke depan ini kan sangat berat ya, terutama kehidupan berbangsa dan bernegara terkait dengan ukhuwah watoniyah. Bahkan ada kecenderungan disintegrasi bangsa dengan munculnya firqah-firqah tertentu yang di era keterbukaan ini sejak tahun 1998 krisis ekonomi Presiden Soeharto runtuh, itu kan banyak sekali firqah-firqah Islam yang notabene dia lahir setelah Indonesia merdeka. Seolah-olah ini menggeser peran organisasi keislaman yang notabene sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Ya. Dan kira-kira menurut perspektif Syekh Didi ini apa yang bisa kita lakukan untuk memfilter ya, seperti uraian yang pertama tadi, memfilter agar umat ini tidak cenderung mengalami kesalah tafsiran dalam memaknai suatu kaidah, terutama babul muamalah dan juga kehidupan bangsa dan bernegara. Ya. Saya jawab sebisanya ya. Monggo. Jadi gini, tatkala ukhuwah itu belum kuat atau tatkala kesadaran yang namanya nikmat yang wujudnya Indonesia itu belum kuat, tentunya akan banyak iming-iming nikmat yang lain yang muncul dari luar. Nah, ini seperti halnya kalau kita bisa gambarkan, kita memiliki satu keluarga, kita hidup di rumah tangga yang baik, salah satu anak atau dua anak atau penghuni di rumah itu merasa diperlakukan tidak baik atau belum tahu kebaikan keluarga itu, sehingga tatkala mereka main keluar atau ada interaksi dengan orang luar, mereka dapat iming informasi yang tidak baik tentang keluarga atau rumah tangga itu. Terus ya mereka membuat sesuatu yang
dalam tanda kutip bisa merusak. Hal yang bisa kita lakukan bagi yang sudah mature di keluarga itu adalah yang pertama menyadarkan bahwa atau mengevaluasi bahwa jangan-jangan memang ada masalah di dalam rumah kita. Kalau ada masalah ya kita perbaiki dulu rumah kita sehingga rumah kita itu menjadi tempat yang nyaman bagi siapapun. Yang kedua, siapapun anggota keluarga kita maksudnya. Yang kedua, menumbuhkan cinta tanah air dengan benar sejak dini. Artinya, tatkala kita tidak mengajari, kita balik ke saya yang paparkan tadi, kita tidak mengajari anak dalam menggunakan pulpen yang benar. Tatkala kita kasih pulpen tadi, setelah dia tahu pulpen itu digunakan untuk nulis, dia nggak nulis di tempat yang benar. Dia nulis ngorek-orek tembok atau mungkin nulis di ijazahnya bapaknya sehingga ijazahnya bapaknya sobek dan sebagainya. Karena dia nggak tahu. Dia tahu hanya pulpen digunakan untuk nulis. Nulis bisa di kertas atau di tembok misalnya. Dia akan lakukan itu karena dia nggak tahu. Dan itu tidak bisa serta-merta kita salahkan. Mungkin kita yang sepuh-sepuh atau yang sudah eksis ini kemarin terlalu asyik masuk dengan apa yang menjadi dunia kita tanpa melihat pentingnya regenerasi. Generasi kecil-kecil, anak-anak kita didik dengan baik sehingga mereka dapat informasinya seperti itu. Terus seperti itu dipupuk seperti itu tanpa mengetahui informasi yang lebih baik. Sehingga mereka tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang bernama Indonesia itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang mungkin ada pihak-pihak yang tidak senang Indonesia itu baik atau rumah itu tidak baik. Kalau seperti itu kita kembali ke kaidah yang saya sampaikan tadi. Apakah masyarakat secara umum atau keluarga itu tidak menentang atau menolaknya? Apakah social choice function-nya itu optimal dengan apa yang mereka lakukan itu? Apakah bertentangan dengan yang mereka lakukan? Kalau bertentangan dengan mereka lakukan tentu akan ada gejolak-gejolak dan mereka nanti akan tereliminasi dengan sendirinya. Karena apa yang disampaikan, apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan social choice function-nya masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, kayaknya ribut-ribut terus Indonesia dianggap ribut. Sebetulnya yang ribut itu berapa orang? Jangan-jangan kalau sudah keterlaluan akan ada penolakan masyarakat secara umum yang lebih besar. Karena yang buat ribut itu bisa mengancam kesatuan dan persatuan atau kedamaian di Indonesia. Sudah banyak yang terjadi di era pasca kemerdekaan. Ada pemberontakan di ITI, ada pemberontakan PKI, ada macam-macam lah. Akhirnya tereliminasi juga karena itu berbeda dengan social choice function masyarakat secara umum. Saya kira dua mekanisme itu akan bisa menetralisir tadi. Jadi yang pertama jangan lupa perbaiki diri kita. Yang kedua, di samping itu juga anak-anak sebagai generasi muda itu kasih informasi yang benar. Jadi mereka dapat informasi yang benar tentang Indonesia, tentang Islam yang rahmatan lil alamin dan sebagainya khusus bagi orang Islam. Dan yang berikutnya adalah kalau itu akan terus menerus, jangan khawatir, kita punya mekanisme sosial yaitu social choice function. Rakyat Indonesia kalau ingin negaranya damai tentunya mereka akan menolak itu pada akhirnya. Saya kira itu saya. Terima kasih, jawaban yang sangat mencerahkan. Mudah-mudahan kita bisa menindaklanjutinya nanti ya, saya Didi. Mungkin dari rekan-rekan jamaah Skype ya, ada yang ditanyakan, dipersilakan. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Rifki. Ya, pertama terima kasih Syekh Didik atas kajiannya hari ini. Alhamdulillah banyak ilmu baru. Alhamdulillah saya di sini bersyukur sekali sebagai orang Indonesia karena membawa nama Indonesia di sini tuh bisa masuk kemana-mana. Jadi orang-orang di sini kesannya positif semuanya dengan Indonesia. Alhamdulillah. Jadi bisa bergabung ke beragam ya ngobrol kemana-mana gitu mereka nganggapnya positif. Terus
pertanyaan saya ini, kalau misalnya saya kadang-kadang kita mungkin istilahnya kayak terkena propaganda dulu misalnya, istilahnya kita sering dibanding-bandingkan dengan negara tetangga misalnya Malaysia gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang menganggapnya serius gitu. Wah, saya nggak senang nih sama Malaysia gitu istilahnya gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya kalau dari keterangan dari Syekh Didik tadi ada bagian kompetisi yang memang di bidang sosial itu diperlukan. Sebenarnya kita sebagai manusia ini apa memang harus untuk punya musuh gitu atau gimana? Mungkin minta penjelasannya Syekh Didik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kompetisi memang dalam dunia materi itu ada menang dan kalah, sebagaimana juga negosiasi. Tapi menurut kacamata saya, kompetisi itu justru harmoni yang mengakibatkan orang itu memiliki giroh untuk bergerak. Jadi kompetisi dari sudut pandang saya, mungkin ada juga sudut pandang teman-teman juga, itu tidak mengharuskan menang kalah. Karena kalau premis saya di depan tadi kita anggap benar, jadi tidak ada satupun orang yang di dunia ini mau kalah. Tidak satupun orang di dunia ini mau sengsara hidupnya. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau premis itu kita sepakati, artinya kita disebut rational agent, agen yang rasional. Kalau kita hidup di agen-agen yang rasional, tentunya akan sangat gampang sekali membuat optimasi pilihan dari suatu kompetisi gitu. Justru tanpa ada kompetisi tidak akan ada dinamika. Air itu mungkin kalau dikoyak itu mungkin jadi keruh. Tapi kita jadi tahu setelah kita biarkan air itu akan kembali pada posisi seimbang. Jadi kompetisi itu atau fluktuasi atau dinamika itu diperlukan untuk bisa melihat ya kekurangan diri kita untuk memperbaiki diri kita dan mencapai kesempurnaan atau keseimbangan. Kalau istilah di dalam ilmu sosial atau ekonomi atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu, fase yang kita sebut equilibrium ya. Jadi setelah ada kegoncangan itu, tentu dia akan mencapai posisi seimbang dan posisi optimal. Yang tatkala posisi itu sudah didapat ya dia akan sempurna di situ. Tanpa ada kompetisi tidak akan tercapai itu. Saya kira itu, Mas Rifki. Ya, terima kasih Syekh Didik atas jawabannya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Jamaah PKN Uvreo. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, ini saya Didik. Jadi trending topik saat ini kan disintegrasi bangsa itu kan sudah mulai kelihatan ya dengan adanya aksi-aksi yang mengatasnamakan umat Islam gitu, katakanlah begitu. Ada beberapa hal dalam jadi misalnya gini, ini meninjau daripada beberapa permasalahan kemarin. Jadi saya sangat sepakat dengan Yai Romo Mustafa Bisri bahwa sholat Jumat itu memang harus dilakukan di masjid. Karena sejarahnya dari zaman Rasulullah sampai Khalifah Rasyidin sampai generasi tabi'in tabi'ut itu sholat tidak pernah dilakukan di lapangan terbuka. Maka dari itu ada beberapa mazhab yang menyatakan bahwa sholat tahiyatul masjid itu fardu ain hukumnya, artinya wajib. Nah kalau kita sholat
Jumat di lapangan kan nawaitu untuk sholat tahiyatul masjidnya kan jadi menyalahi fikih. Nah, ini mungkin saya Didi bisa memberikan pandangan secara objektif tentunya ya. Karena kalau kita udah ngomong fikih kan ya kita harus konsen pada zona hitam putih. Jadi yang ini sesuai, yang ini tidak sesuai segala macam. Memang agak berat ini kalau kita tinjau dengan fikih, karena memang fikih itu kan landasan pijakan hukum daripada kita bermuamalah dan segala macam ya. Jadi agar kita sebagai generasi Muslim itu tidak terjebak dengan kesalahan persepsi dan kesalahan berpikir. Jadi mohon pencerahannya, Syekh Didi. Ya, pertama saya bukan akan membahas fikih secara eksklusif fikih, tapi saya akan sedikit berdalih, bukan berdalil ya, berdalih. Jadi kalau berdalil nanti basul masail saja, atau gitu ya saya akan berdalih. Ya, monggo saya. Akan membangun argumen berdasarkan apa yang saya pahami. Iya. Pertama, saya mau tanya dulu, andai kata kita puasa bulan Ramadan itu, kita puasa karena apa? Atau andai kata kita berhaji ke Baitullah itu, kita haji karena apa? Karena hajinya itu sendiri, atau karena puasanya itu sendiri, atau karena yang memerintahkan? Saya balikan kepada bahasan kita, tatkala kita mencintai Indonesia itu karena Indonesianya sendiri yang mungkin bisa memberikan keuntungan bagi kita, atau karena yang menganugerahkan Indonesia kepada kita. Itu mungkin yang membedakan antara orang-orang yang mukmin dengan orang-orang yang belum mukmin. Tatkala kita sudah sampai pada kajian itu, niscaya akan sangat gampang sekali membedakan atau mengikuti mana-mana yang harus kita ikuti dan mana-mana yang harus kita tinggalkan. Berkaitan dengan sholat Jumat, saya teringat riwayat turunnya idza nudiya lis sholati mi yaumil jum'ah fas'au ala dzikrillahi wa dzaril bait. Tatkala ada seruan sholat Jumat, tinggalkanlah perdaganganmu atau tinggalkanlah urusan-urusan duniamu. Tatkala kita mengerjakan sholat Jumat hanya berdasarkan efisiensi waktu karena kita mau demo dan karena kita mau, itu tentunya gugur kewajiban sholat Jumat berdasarkan perintah tadi. Kalau kita mau lihat asbabun nuzul surat itu, bahkan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ada khutbah, sahabat-sahabat pada keluar waktu itu karena ada pedagang Yahudi yang menawarkan dagangannya. Kita paham bahwa tatkala itu memang dagangan itu dibutuhkan bagi rakyat sekitar dan tidak bisa setiap hari ada seperti itu, jadi momen yang langka. Ada teguran itu, idza nudiya lis sholati mi yaumil jum'ah fas'au ala dzikrillahi wa dzaril bait. Apabila telah diseru kepada engkau untuk sholat Jumat, maka segeralah tinggalkanlah itu perdagangan atau urusan-urusan duniamu. Tatkala kita sholat Jumat masih mikirin biar nanti demonya cepat, efisiensi, dan karena ngumpulin banyak orang dan sebagainya, apakah masih relevan perintah itu kepada kita? Apakah bukan gugur perintah itu karena kondisinya sudah tidak terpenuhi? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memang susah ya, jadi kalau kita beragama, menjalankan agama untuk ditunjukkan kepada orang lain, untuk menunjukkan bahwa Islam kuat, itu memang tidak salah. Kaidah-kaidah itu memang tidak salah untuk memperjuangkan kepentingan bersama, itu kaidah itu nggak salah. Tapi landasan bahwa tidak ada ibadah kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada ibadah kalau kita masih memiliki cabang keinginan dan yang lain-lain, ya menurut saya
patut kita cermati bersama. Sebagai contoh, perintah haji itu ada embel-embel di belakangnya, man istata'a ilaihi sabila. Ya kalau kita belum memenuhi syarat atau nggak mampu karena sistem atau karena kuota dan sebagainya, ya kewajiban haji kita batal. Gitu aja kalau saya sih. Jadi tidak merujuk ke sholat di jalan atau di mananya, tapi kewajiban itu pun memiliki syarat-syarat. Kalau tidak dipenuhi ya kewajiban itu gagal gitu. Ya, artinya ya kita kalau mau ya Jumatan di masjid. Kalau habis itu mau demo ya demo gitu. Itu lebih karena Jumatan dulu, urusan demo dan Jumatan tidak bisa dijadikan satu rangkaian dalam sudut pandang kita untuk menentukan ini boleh di mana. Saya kira itu Gus Pramo. Ya, terima kasih. Menarik sekali sebenarnya, bisa disambung dengan beberapa kaidah pertanyaan lagi karena mungkin keterbatasan waktu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan jamaah Skypiah PCNU Priok? Dipersilakan. Oke, kalau nggak ada, melanjut dari yang tadi. Jadi pada dasarnya ketika Gusmus bilang bid'ah terbesar itu sebenarnya nggak nyalain konteks ya. Artinya memang itu tidak pernah dilakukan Rasulullah dan generasi sahabat. Nah, imbasnya adalah demoralisasi generasi muda. Seperti kasus yang baru ini hangat terjadi, agar tidak terjadi lagi. Makanya saya pikir perlu formula dari Syekh Didi. Bagaimana generasi muda ini bisa menjaga kesantunan sebagai bentuk akhlakul karimah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kasus yang terakhir itu ya menurut saya sih sangat tidak etis ya, ketika orang yang ternyata memang benar seorang pemuda ini yang menyinggung dengan kata-kata kasar kepada beliaunya Kiai Haji Muhammad Mustafa Bisri, ternyata memang hanya belajar dari internet. Jadi ini sekaligus menandaskan fatwanya Syekh Hasyim Asy'ari bahwa untuk belajar ilmu agama itu memang harus ada gurunya, karena kalau tidak ada gurunya kecenderungannya bisa terjadi kesalah tafsiran. Nah, saya kira mohon saran dan masukannya buat generasi muda, bagaimana untuk menjaga akhlakul karimah yang sejauh ini sudah mulai terdegradasi dengan ya macam-macam lah, dengan adanya kecanggihan teknologi dan segala macam. Monggo saya. Ya, itu bisa dijawab dengan dua cara. Jawaban yang agak singkat dan jawaban yang panjang. Pilih yang mana ini Gus Ram? Monggo yang terbaik aja sebagai karena udah makamnya udah calon wali nih, jadi sudah bisa ini kira-kira mana yang jadi gini. Saya kalau kita mau tahu tentang Islam itu sebaiknya apa yang duluan kita kembalikan ke apa yang saya sampaikan tadi di depan. Kalau kita mau tahu tentang pulpen, tatkala kita anak kecil diberikan pulpen oleh orang tua itu, kira-kira apa yang pertama kali kita harus yang pertama kali kita harus pahami tentang pulpen itu. Atau kalau kita mau tahu tentang Islam, kira-kira apa yang pertama kali kita harus pahami tentang Islam itu? Jawabannya tentu siapa yang memberikan pulpen itu, bukan pulpen itu sendiri. Dalam kaitannya dengan Islam, tatkala kita mau kenal Islam, kita nggak tahu Islam itu dari siapa, dan Islam itu pemberian siapa. Itu nih saya, untuk menerimanya pun kita akan ragu-ragu. Jangan-jangan pulpen ini membawa bencana, bukan membawa manfaat bagi saya, bagi anak itu. Tapi tatkala yang memberikan itu orang tua, tentunya orang tahu kalau diberikan pulpen anak itu bukan untuk membahayakan diri anak itu, tapi untuk kebaikan anak itu. Tatkala Allah Azza wa Jalla memberikan
Islam sebagai sistem. Saya tidak mengomong Islam sebagai agama dalam tanda kutip pemahaman sempit, tapi Islam sebagai sistem, sehingga beliau sendiri menjelaskan inna dina indallahil Islam, tidak ada sistem di sisiku kecuali Islam. Tentunya Islam itu mengikat untuk semua, baik yang mengimani ataupun yang tidak mengimani. Karena Islam itu sistem yang memang diberikan oleh Sang Maha Pencipta yang maha baik, yang maha memahami diri kita. Dan tatkala kita meyakini sebagai umat Muhammad bahwa Islam dalam tanda kutip risalah itu dibawa sejak Nabi Muhammad, walaupun saya juga mengimani sebelumnya ini rantai-rantai kenabian dan sebelum penciptaan itu juga yang berlaku hanya sistem Islam, tentunya kita harus paham tentang pembawa risalah itu dulu sebelum kita mau memahami apa-apa yang ditulis atau apa-apa cerita tentangnya. Quran memang wahyu dari Allah, tapi itu kan muncul dari mulut suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa meninggalkan konteks. Jadi tidak serta-merta Nabi itu ngomong tentang Quran. Ada permasalahan, muncul jawaban, kan gitu. Nah, kadang kita lupa bahwa dalam memahami teks itu pasti ada konteks. Di samping dalam memahami agama itu kita harus kenal Nabi Muhammad. Kita belum kenal Nabi Muhammad. Kita kenal Islam dari internet, atau kita kenal Islam dari orang yang mungkin kita juga nggak tahu orang itu siapa. Gitu. Apa mau kita percaya? Gitu. Contoh Gus Pram, ini ada seorang penulis novel. Sebelum kita tertarik tentang penulis novel, apa yang dituliskan itu tentunya kita akan lihat siapa yang nulis ini. Kalau yang nulis ini orang kacau, orang mabuk-mabukan, pembunuh dan sebagainya, masa kita mau baca hasil karyanya dia? Masa kita mau dan sebagainya dan sebagainya. Repotnya, bagaimana cara mengenal mereka? Bagaimana cara mengenal Allah? Bagaimana cara mengenal Rasulullah? Banyak cara. Kita bisa menggunakan cara-cara yang singkat atau kita bisa menggunakan cara-cara yang mungkin berdarah-darah. Cara-cara yang berdarah-darah itu ya kita eksplorasi satu demi satu dan sebagainya, penciptaannya dan sebagainya. Cara yang kedua adalah kita ikuti apa yang telah disampaikannya melalui berita apa yang kita bisa percaya. Saya ambil analogi, kalau kita ada di hutan belantara, kita lihat ada tapak harimau yang masih basah di situ, kita lebih percaya, kita lebih takut dengan tapak harimau itu, apa kita memiliki keyakinan bahwa tatkala di situ ada tapak harimau, yang perlu kita takuti adalah harimaunya itu, bukan tapak harimaunya itu. Tatkala di situ ada riwayat tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dan sebagainya, tatkala kita masih bingung konteks, kita kembalikan dulu. Nabi Muhammad mungkin nggak seperti itu. Kalau itu jauh dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad, ya mohon maaf, berarti itu tidak layak untuk kita ikuti interpretasi yang seperti itu. Karena Islam dari sistem itu menurut saya tidak masalah. Islam dari sisi sistem itu nggak masalah. Yang masalah itu Islam dari sisi praktis. Dari sisi tatkala Islam itu diaktualisasikan. Karena semua interpretatif. Dan tatkala interpretasi itu dilakukan oleh orang yang tidak mengenal sumber, itu saya kira interpretasinya itu akan cenderung mengikuti hawa nafsunya. Saya kira itu, saya. Ya, terima kasih. Jawaban yang mencerahkan sekali ini. Mungkin sesi terakhir pengajian kita, kalau ada yang perlu dipertanyakan lagi, mungkin ya pemahamannya semakin luas ya, wawasannya kita semakin luas. Mungkin kalau nanti nggak ada yang tanya, saya akan tutup dengan sedikit informasi. Oh iya, silakan. Kita tunggu dulu ada yang tanya nggak? Halo? Ya. Jamaah Freu? Kayaknya sudah sangat mencerahkan sepertinya, saya.
Jadi penjelasan saya Didik tadi cukup memuaskan lah istilahnya. Saya pikir ada beberapa banyak hal yang bisa kita pahami ya tentang bagaimana membangun ukhuwah watonia. Ya mungkin informasi yang mau dibagikan silakan. Ya, dua. Yang pertama terkait ukhuwah watonia, yang kedua quotation aja. Ukhuwah watonia yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa kita harus sadar ukhuwah itu minimal terdiri dari dua pihak dan dua pihak itu bisa jadi memiliki interest yang berbeda. Jangan paksakan interest itu. Kalau dipaksakan pasti akan tidak baik. Karena minimal tidak individual rasional. Orang yang terpaksa tidak akan mengikuti sistem itu kalau memungkinkan untuk meninggalkan sistem itu. Jadi biarkan itu mengalir dengan natural. Boleh ada rekayasa untuk membuat mereka kembali kepada bangsa Indonesia, cinta bangsa Indonesia. Tapi harus dengan cara yang manusiawi, dengan cara yang social construction itu tidak bisa dibuat dengan waktu yang singkat. Harus dibuat dalam waktu yang perjalanan yang sangat lama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam itu fase Mekah hampir 13 tahun ya, 12 tahun anak itu. Itu yang diutak-utak tauhid terus. Yang diutak-utak itu makosid terus, tauhid terus, tujuan terus. Hal-hal yang sifatnya utama. Nah, kalau kita mau bahas ukhuwah Islamiyah, yang harus kita depankan adalah hal-hal yang utama dulu, jangan mengedepankan hal-hal yang kecil-kecil yang berbeda. Kalau kita mau bahas agama, kita yang harus bicara itu usul dulu, jangan bahas furu'. Kalau kita mau bahas Islam dalam tanda kutip, yang bahas ya tauhid dulu. Jangan bahas masalah yang lain-lain. Kalau ketemu sama orang ya jangan ditanya agamanya apa, tapi jangan-jangan dia lapar, tanyanya ya udah makan belum, apa sehat enggak, apa gimana, yang gampang-gampang aja yang semua orang bisa setuju dengan itu. Yang kesetujuan itu akan mengibatkan orang secara pribadi mencintai bangsa Indonesia. Istilahnya bangsa Indonesia itu jadi individually rasional untuk dicintai semua orang. Yang kedua terkait dengan quotation, saya kan quote. Saya udah lama punya buku ini dan saya kangen karena buku ini nggak saya bawa ke Inggris. Salah satu kutipan dari Ibnu Arabi dalam kitab Fususul Hikam. Kalau mau tahu setan itu di mana katanya, ya setan itu biasanya ada di ulama-ulama atau ada di orang-orang yang arif atau ada di orang-orang yang mulia yang baik. Kenapa setan nggak ada di orang-orang yang jelek? Ya, di orang-orang jelek itu nggak ada kebenaran di dalamnya. Setan nggak berperan lagi di situ. Sehingga setan itu sangat berperan tatkala dia bisa mengakibatkan orang ragu terhadap kebenaran yang biasa muncul dari lisan-lisan mereka, dari tangan-tangan mereka. Jadi misi dari kata-kata ini adalah tatkala kita merasa diri kita mungkin baik, ya jangan merasa baik lah. Jangan-jangan setan sudah membelokkan kita. Karena justru di tengah-tengah orang baik itulah setan berada. Marilah kita selalu memohon perlindungan Allah agar keberadaan setan itu tidak mengganggu kita, tidak mampu membelokkan langkah-langkah kita untuk membangun bangsa kita. Saya kira itu. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan mohon maaf kalau belum sesuai ekspektasi mungkin ya. Kalau mau diskusi setelah ini ya monggo saja, nanti bisa japri kalau ada yang mau disampaikan tapi mungkin sungkan. Terima kasih Syekh. Terima kasih saya Didik Wiono. Untuk sesi terakhir mungkin ini jam terbangnya saya Didik ini kan udah tinggi ya untuk pembacaan doa, karena spesialisasi di PCUK itu pembaca doa ini. Jadi mohon ditutup dengan doa Syekh supaya pengajian kali ini bisa kita mendapatkan berkah. Insyaallah. Monggo. Doa ya? Iya, monggo Syekh. Oke.
Jadi mau doa yang pendek apa yang panjang ini? Yang berkah aja deh. Berat. Jadi Monggo terserah. Jadi sebelum berdoa, kadang kita terlalu kaku dengan apa yang materi doa, dan kita lupa dengan esensi bahwa doa itu adalah komunikasi kita dengan yang maha tinggi. Dan tatkala kita sadar bahwa yang maha tinggi itu memiliki segalanya, dan yang maha tinggi itu yang paling layak untuk kita berdoa kepadanya, ya apapun doa yang kita sampaikan, bahkan yang tidak kita sampaikan pun sudah diijabahi oleh beliau, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan namamu yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, dengan kebesaranmu, dengan kekuatanmu, dengan ilmumu, dan dengan seluruh asma-asmamu yang mulia, kami sadar bahwa tiada kata yang lebih pantas kecuali syukur kepadamu atas semua nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Duhai Allah, anugerahkanlah kepada kami nikmatnya memahami karuniamu, bersyukur atas pemahaman kami kepada nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, sehingga dengan itu Engkau bukakan tabir pemahaman kami tentang karuniamu itu, dan dengan itu kami bisa lebih mensyukurinya, karena sejatinya semua itu hanya untuk kami, tidak ada sedikit pun untukmu. Duhai Allah, kami sadar bahwa ketaatan kami sangat kecil, keinginan kami sangat besar. Kami sadar kami jauh dari bersih, seperti tatkala kami Engkau ciptakan. Kami telah kotori diri ini. Untuk itu maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Kami sadar apapun doa dari kami, kalau itu dengan prasyarat bahwa kami harus bersih, jauh bagi kami kabul dari doa itu. Tapi kami sadar bahwa rahmat-Mu terlalu luas untuk tidak bisa menghampiri kami. Maghfirah-Mu jauh lebih luas daripada kesalahan-kesalahan kami. Sehingga andai kata tobat kami belum merupakan tobat yang Engkau anggap tobat yang nasuha, maghfirah-Mu lah yang lebih pantas untuk menghampiri kami sehingga terampuni dosa-dosa kami. Duhai Allah, kami sadar bahwa Indonesia sebagai anugerah dari-Mu belum kami optimalkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin karena pemahaman kami tentang Indonesia, anugerah-Mu tentang Indonesia itu belum baik, belum sempurna. Untuk itu sempurnakanlah pemahaman kami tentang Indonesia, sehingga kami bisa mensyukuri anugerah-Mu yang bernama Indonesia itu, sehingga keberadaan Indonesia bisa bermanfaat bagi kami, bangsa Indonesia, juga bagi umat manusia dan bagi alam semesta. Duhai Allah, karena kata-kata sangat terbatas untuk menyampaikan apa-apa keinginan kami yang sangat banyak. Aku yakin bahwa apa yang belum sempat aku sampaikan dan belum sempat aku munajatkan kepadamu,
melalui bibir dan lisan ini. Engkau sudah mendengar, engkau sudah memahami, karena aku adalah ciptaan. Untuk itu kabulkanlah, untuk itu berilah ridho. Kalau apa-apa yang ada dalam hati kami itu membawa kebaikan bagi kami, anugerahkanlah semua yang terbaik bagi kami, bagi bangsa Indonesia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, Syekh. Terima kasih Syekh Didi. Kami mewakili PCI Nufreo mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan bisa kita jadikan landasan pijakan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya pribadi dari panitia, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan hari ini mendapatkan fadilah dan manfaat di kemudian hari, insyaallah. Syukran wa tumtum bil khairi wal barakati wan najal wal muqampik lakumal wa mutorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf kalau Terima kasih. kekurangan. Terima kasih Syekh Didi. Iya, terima kasih.